warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 5 mata kuliah kewirausahaan yang beranggotakan saya Didi Laksmita, Angga Triasnita Purba, Ariana Barusitepu, Arifah Dinda Syahidah, dan Andreas Ananda Pratama Sirait akan mempresentasikan produk kami yaitu masker organik Ilyas Bidari. Untuk yang pertama, saya akan membacakan profil usaha kami, yaitu nama usahanya Ilyas Bidari, bentuk usaha rumah produksi, alamat usaha di Kota Bogor, dan tahun berdirinya 2021. Untuk latar belakang usaha yaitu, wajah merupakan bagian tubuh yang paling sering diperhatikan dibandingkan dengan bagian tubuh lainnya, terutama bagi wanita. Penuaan kulit merupakan proses alami yang tidak dapat dihindari, di mana manusia akan mengalami kelambatan proses pembaruan sel kulit dan produksi kolagen. Melemahnya struktur pendukung internal dan lapisan pelindung alami kulit. Masker wajah adalah masker kecantikan yang berwujud sediaan gel, pasta, dan serbuk. Masker wajah memiliki banyak kelebihan, yaitu mencegah penuaan dini, menutrisi kulit wajah, mendetoksifikasi kulit, menyembuhkan jerawat, dan membersihkan pori-pori. Masker ini diaplikasikan pada wajah selama 15-30 menit. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Yang kedua yaitu tujuan usaha. Adapun tujuan dari pembuatan produk adalah untuk mengetahui keunggulan dari masker daun bidari yang banyak orang belum mengetahui manfaatnya yang dihasilkan oleh daun bidari. Selanjutnya mengetahui dari pemasaran sekaligus kelayakan dari masker daun bidari. Visi misi usaha. Visi menjadi perusahaan yang terpercaya dalam menyediakan produk kecantikan yang aman dan berkualitas tinggi untuk memuaskan pelanggan. Misi yaitu menjual produk yang original dan ramah lingkungan. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan aman dan halal. Yang ketiga, menjaga keunggulan di bidang teknologi kesehatan dan kecantikan kulit, sehingga mampu menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang keempat, yaitu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada seluruh pelanggan. Analisa produk. Ilyas Bidari merupakan masker yang terbuat dari bahan utama daun bidari atau bidara yang merupakan sejenis pohon kecil penghasil buah yang tumbuh di daerah kering. Daun bidari memiliki sifat antiinflamasi dan antibakteri. Kandungan di dalamnya tersebut dapat mengatasi masalah kulit berjerawat, menenangkan kulit yang meradang, serta mencerahkan kulit wajah, melembabkan kulit karena mengandung lemak yang dan mineral, mengatasi masalah kulit kering sehingga cocok untuk mengatasi masalah wajah yang sering dialami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan di bagian analisis SWOT. Yang pertama yaitu menawarkan masker wajah organik yang dapat mengatasi masalah pada wajah, memberikan kekenyalan pada kulit wajah, terbuat dari bahan alami, harga sesuai kantong pelajar. Yang kedua yaitu weakness, produk yang dihasilkan bukan kebutuhan primer. Yang ketiga, opportunity, kesempatan untuk mengembangkan usaha sangat sesuai di mana maraknya perskincarean pada era sekarang, diantaranya yaitu masker organik. Banyaknya pengguna masker organik di banyak kalangan. Yang keempat, reach, telah adanya produk yang sejenis sehingga masyarakat sudah mengenal. Selanjutnya yaitu analisis keunggulan produk. Yang pertama yaitu baik untuk kesehatan kulit wajah. Yang kedua dapat digunakan lebih sering. Yang ketiga bau harus dari produk tidak menyengat. Yang keempat hemat biaya. Selanjutnya yaitu bagian analisis keuangan. Yang pertama ada biaya tetap yang termasuk ke dalam biaya tetap yaitu gaji karyawan sebesar 50.000, pemasaran 80.000, totalnya menjadi 130.000.
Yang kedua yaitu biaya investasi. Yang termasuk dalam biaya investasi, yang pertama itu blender sebesar 200.000, beker gelas sebesar 57.000, oven 93.000, total semuanya menjadi 350.000. Yang ketiga yaitu biaya variabel, daun bidara sebesar 20.000, kolagen 85.000, air dan kertas. Kertas ini sebagai pembungkus sebanyak 50 pieces seharga 30.000, jadi totalnya menjadi 135.000. Yang keempat yaitu biaya pokok produksi. Yang pertama biaya tetap sebesar 130.000, biaya investasi 350.000, dan biaya variabel sebesar 135.000, jadi total semuanya menjadi 650.000. Selanjutnya persen markup laba yang diharapkan oleh perusahaan yaitu sebesar 20%. Persen markup dari perusahaan ini yaitu sebesar 20%. Yang selanjutnya yaitu persen laba 0,2 dikali 615.000, jadi hasilnya itu menjadi 123.000. Selanjutnya yaitu harga jual. Harga jual ini diperoleh dari penjumlahan biaya pokok produksi ditambah persen laba dibagi banyaknya produk. Jadi 615.000 ditambah 123.000 dibagi 50, jadi hasilnya menjadi 14.760. Yang terakhir yaitu laporan laba rugi. HPP-nya sebesar 615.000, pendapatan 738.000. Laba kotornya yaitu diperoleh dari pengurangan HPP dikurang laba, di mana 615.000 dikurang 123.000, hasilnya 492.000. Biaya upah senilai 250.000, laba bersih sebelum pajak yaitu 123.000, pajak penghasilan yaitu 3.075 perak, laba bersih setelah pajak yaitu 119.925 perak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Analisis pesaing. Pesaing utama bisnis masker organik ini yaitu suatu perusahaan yang berkembang dalam pembuatan skincare, yaitu produk Cemil, Desi Organik, dan perusahaan masker organik lainnya. Menjual luasnya dan viralnya produk hingga besarnya pasar yang dikuasai, seperti pada media sosial, yang dimana hal tersebut sangat praktis dilakukan semasa pandemi ini. Peluang bisnis yang bisa didapatkan yaitu adanya rasa penasaran ingin mencoba varian baru yang terbuat dari bahan alami dan aman untuk kesehatan kulit wajah. Ancaman yang ada produk lain telah menguasai masyarakat. Sasaran pesaing yaitu sekeliling perusahaan lalu bergerak ke supermarket dan media sosial. Cara pesaing memenangkan produknya yaitu diadakannya promosi dan giveaway. Gambaran 4 PS. Yang pertama yaitu produk Lias Bidari Max merupakan masker organik wajah yang terbuat dari daun bidara berbahan alami dan ramah lingkungan dengan desain minimalis dan masih berfokus pada satu varian. Yang kedua, price. Berdasarkan hasil perhitungan penentuan harga pokok penjualan harga yang ditetapkan perfect yaitu 14.760. Berdasarkan hasil survei Jipom yang telah disebar, harga produk perfect yaitu 15.000 rupiah. Jadi kami menetapkan harga produk perfect yaitu sebesar 12.000 rupiah. Yang ketiga, place. Wilayah pemasaran akan mencakup seluruh wilayah Indonesia atau online. Yang keempat, promotion. Melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan media sosial lainnya, dan mempromosikan secara langsung.
Analisa produksi. Perolehan bahan baku lias bidari berbahan dasar daun bidari yang sangat mudah didapatkan di negara Indonesia. Mengingat bahwa negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Daun bidari yang kami peroleh pada awal pemrosesan yaitu dengan membeli dari petani. Tetapi untuk kedepannya kami mungkin akan membuat kebun bidari sendiri. Yang pertama bahan baku, daun bidara, dan kolagen. Yang kedua, bahan penolong yaitu air dan kertas atau pembungkus. Yang ketiga, peralatan blender, oven, dan pre-cured glass. Next. Prosedur pengerjaan. Pertama, haluskan daun bidara dengan cara di blender. Kemudian, peras airnya hingga didapatkan sari dari daun bidara, lalu dibuang ampasnya. Lalu, air hasil perasan dari daun bidara diendapkan dalam beker gelas selama pada suhu ruangan. Lalu, sari air hasil endapan sudah didapatkan, kemudian tuang ke loyang, lalu letakkan ke dalam oven dengan suhu 45 derajat Celcius sampai kering selama kurang lebih dari 5 hari. Sesudah didapatkan sari yang sudah dikering, keringkan dalam suhu ruang selama 15 menit. Blender lagi selama 1 menit agar mendapatkan bubuk yang halus, kemudian kemas ke dalam bungkus maskernya. Lalu ada analisa segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama, geografi. Semakin berkembangnya zaman, maka produk ini dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, yaitu secara online. Dari segi demografi ditunjukkan pada tinjauan usia 13 tahun ke atas. Lalu untuk psikografi, produk ini ditujukan dari umur 13 tahun karena pada umur tersebutlah awal mula munculnya permasalahan kulit akibat hormon atau aktivitas yang banyak sehingga menimbulkan masalah pada wajah. Yang keempat, ada perilaku. Banyaknya kerusakan pada wajah akibat penggunaan bahan kimia membuat konsumen ingin mengembalikan keadaan kulit wajahnya sehingga menggunakan masker organik yang lebih alami. Mungkin ini cukup dari kelompok 5. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya serahkan lagi ke MC. Baik, sekian hasil dari presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, siap.